무슨 일로 전화하신 겁니까? 최만월이라는 분을 찾고 있습니다. 어떻게 그럴 수가 있어요? 갈게. 사람이 죽을 거예요. 오늘. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 4 drama Revenant yang dirilis tahun 2023. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-3, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Woo-jin minta Sang-young merahasiakannya dari Hae-sang. Kemudian dia memberitahu untuk mencari wanita bernama Choi Manol. Setelah itu dia menghilang. 나와! 나오라고! Sang-young mengambil cerminnya mencari Woo-jin. Dia kemudian masuk ke ruang kerja Hae-sang. Sang-young melihat di meja pecahan tembikar dan aksesori rambut. Saat dipegang, Sang-young melihat ruangan di mana Lee Mok-dan dikurung kemudian dibunuh. Sang-young pergi ke warnet mencari informasi logo sekolah di pakaian Woo-jin. Pada tahun 99, Woo-jin datang ke rumah nenek Sang dengan ayahnya Chi-won. Byung-hee melempar garam ke arah mereka, kemudian menyuruhnya membersihkan lantai dan mengendalikan anaknya. Suatu hari, Woo-jin masuk ke ruangan Byung-hee, padahal Hae-sang sudah melarangnya. Mereka menemukan kamera di laci. Tiba-tiba Byung-hee datang, mereka buru-buru kabur melalui jendela. Saat di luar, Hae-sang melihat matanya memerah, kemudian buru-buru pergi meninggalkannya. Pada malam harinya, Woo-jin masuk lagi ke kamar Byung-hee, mengambil kamera dan menemukan buku Choi Manol. Selanjutnya, Chi-won menemukan Hong-se. Dia memberikan kartu namanya. Chi-won minta Hong-se memberitahu mereka apa yang dilakukan Moon-chun dan Hae-sang. Sebagai gantinya, dia akan memberikan informasi rahasia perusahaan lain yang meminjam uang di Jonghyun Capital. Informasi rahasia ini bisa membantu Hong-se untuk mendapatkan promosi jabatan, namun Hong-se menolaknya. Sementara itu, Hae-sang bertanya bagaimana ibunya dan Gu Gang-mo bisa berkenalan. Wanita itu memberitahu mereka tidak sengaja bertemu saat melakukan survei lokal. Sebelum pergi, mereka memintanya untuk membacakan kitab suci untuk mendiang anak yang bernama Yom Hae-jin yang meninggal di rahimnya. Setelah itu, Hae-sang bertemu dengan Moon-chun. Hae-sang memberitahu dia punya adik yang tidak lahir bernama Yom Hae-jin. Adiknya anak kedua, jadi dia dibunuh oleh roh jahat. Di Jang Jinri, hantu remaja diciptakan bersama anak kedua. Roh pendendam itu membalas dendam. Dia rasa ada roh jahat di rumahnya. Sebelum meninggal, Profesor Gu Gang-mo meminta dukun kenalannya untuk membuat tali perbatasan untuk ibunya. Moon-chun kemudian memberikan berkas kasus pembunuhan dan penculikan yang dilakukan Choi Manol pada Lee Mok-dan. Kembali ke tahun 1958, polisi datang ke rumah Choi Manol. Mereka menemukan pakaian Lee Mok-dan, aksesori rambut dan lainnya, kemudian potongan jari tangan. Akhirnya polisi menangkapnya. Saat di penjara, ada seseorang yang mengetuk pintu. Choi Manol melarangnya membuka pintu, namun polisi yang berjaga tidak mau mendengar. Di hadapannya adalah Yom Song-gok. Polisi itu kemudian melihat Choi Manol mengakhiri hidupnya. Kasusnya ditutup karena tersangka utama mengakhiri hidupnya. Tersangka utama dan reporter yang menulis tentang kasus ini memiliki memar merah di pergelangan tangannya saat mengakhiri hidup. Hae-sang minta Moon-chun mencari informasi tentang keluarga Choi Manol, kemudian membaca 5 benda yang dicari Gu Gang-mo: aksesori rambut merah, kepingan tembikar, karet gelang hitam, jepit rambut kiok, dan botol kaca. Di sebuah kafe, Hong-se menemui Sang-young. Hong-se bertanya seperti apa isi pikiran Profesor Yom Hae-sang. Sang-young meminta Hong-se untuk membantunya lebih dulu. Sebagai gantinya, dia akan memberitahunya. Sang-young sedang mencari seseorang yang tidak dia ketahui namanya. Dia adalah murid SMA Jangil di Seoul yang mulai bersekolah tahun 99 dan mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, Hae-sang bertemu dengan cicit keponakan Choi Manol. Hae-sang mengeluarkan aksesori rambut merah dan kepingan tembikar. Pria itu mengatakan aksesori rambut ini dipakai saat hendak membangkitkan hantu remaja. Kembali ke tahun 1958 di Jang Jinri, anak gadis dikumpulkan. Kemudian Choi Manol memberikan aksesori rambut pada Lee Mok-dan. Makna diberikan aksesori rambut itu adalah jangan marahi anak ini dan perlakukan dia dengan baik karena dia akan dikorbankan demi desa. Saat itu adalah masa yang sulit, ada kekeringan dan topan.
Mungkin itu sebabnya mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Dia kemudian menunjukkan buku catatan milik Choi Manol. Haesang membaca Hantu Remaja Jang Jinri. Imbalan 1 miliar won. Choi Manol menerima imbalan untuk membangkitkan hantu remaja dan yang memberikan imbalan adalah korporasi Jonghyun. Selanjutnya, Hongse memberitahu tidak ada murid Jangil yang mengakhiri hidup di tahun 99. Namun terjadi serangkaian kematian aneh di sekolah itu sekitar tahun 99. Sanyong mengatakan anak yang dia cari dirasuki hantu lapar seperti Yunjong. Sanyong sangat yakin murid-murid SMA itu mati karena dia dirasuki hantu lapar. Sanyong kemudian memberitahu Haesang dan dirinya bisa melihat hantu dan mengejar roh jahat yang sama. Mereka berdua berusaha untuk menyingkirkannya. Sanyong menambahkan hantu benar-benar ada di dunia ini. Bagi Sanyong tidak masalah jika Hongse tidak percaya. 못 믿겠으면 됐고요. Setelah itu mereka pergi bersama ke sekolah Jangil. Hongse bertanya mengenai murid yang meninggal di tahun 99, di mana mereka meninggal mendadak satu persatu. Sanyong bertanya apakah mereka menemukan anak yang mengambil barang-barang murid yang tewas. Kembali ke tahun 99, barang-barang murid yang tewas ditemukan di loker Woojin. Kepala sekolah kemudian menunjukkan catatan murid milik Woojin. Dia memberitahu Woojin dulu tidak seperti ini dan kepribadiannya ceria. Tapi setelah ibunya meninggal, dia menjadi pendiam dan muram. Orang tua murid yang tewas memaafkan Woojin dan dia hanya diberi tindakan disipliner. Tapi tiba-tiba dia mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Sanyong mencoba menghubungi rumah Woojin. Nenek Haesang mengangkatnya. 여보세요? 누구시죠? Dan memintanya untuk langsung bicara ke intinya. Sanyong mengatakan dia mencari seseorang bernama Choi Manol. Sanyong membuang ponselnya karena kaget. Dia kemudian mengajak Hongse ke rumah Woojin. Hongse memberitahu rumah itu adalah rumah Yeom Songgok, presdir utama Jonghyun Capital. Sekarang yang menjadi presdir adalah istrinya Na Byung-hee yang tinggal di sana. Mereka adalah kakek dan nenek Haesang. Itu adalah rumah Haesang. Sementara itu, Haesang menuju ke rumahnya. Munchun memberitahu polisi yang menangani kasus Choi Manol diberhentikan tepat setelah kasusnya ditutup. Munchun rasa ada penyuapan di sini. Seharusnya kasus tidak ditutup, walaupun tersangka utama tewas. Penduduk Jang Jinri maupun orang-orang di sekitar area itu tidak diselidiki. Reporter yang menyelidiki kasus ini meninggal. Tersangka meninggal dan detektif yang bertugas menerima suap untuk segera menutup kasusnya. Seseorang menutupi kebenaran kasus ini. Selanjutnya, Haesang menunjukkan aksesori rambut dan kutipan potongan koran Limok dan pada Byung-hee. Limok dan dibunuh untuk membangkitkan hantu remaja oleh dukun bernama Choi Manol atas permintaan seseorang. Bukan hanya sang dukun, polisi yang menangani kasus ini, para penduduk desa dan keluarganya sendiri. Mereka bekerja sama membangkitkan hantu remaja. Sementara Limok dan dikurung dan ditutup kain berwarna biru. Dibiarkan kelaparan di sebuah ruangan. Disaksikan oleh Yeom Songgok dan Na Byung-hee. Haesang melihat bukti sanggup membayar atas nama korporasi Jonghyun. Neneknya membenarkan semua yang disampaikan Haesang. Mereka membunuh anak itu. Di mobil, Hongse memperlihatkan berkas mengenai Jonghyun Capital. Sanyong melihat papan tulisnya sama seperti di ruangan ketika Limok dan dibunuh. Tiba-tiba pandangannya buram. Saat melihat ke depan, dia melihat Limok dan kemudian keluar dan mengikutinya. Hongse tidak bisa meninggalkan mobilnya di pinggir jalan. Dia mencari Sanyong dengan mobilnya. Sementara Sanyong melihat Limok dan pergi mengikuti Choi Manol. Mereka masuk ke sebuah rumah berpintu biru. Sanyong berjalan menuju ke pintu dan dia melihat Limok dan dibunuh atas perintah Yeom Songgok dan Na Byung-hee. Setelah gadis itu tewas, mereka berdua masuk ke dalam. Yeom Songgok mengambil aksesori rambut merah. Terlihat di bayangannya hantu remaja bangkit. Sementara Sanyong menangis menyaksikan semua pembunuhan itu. Kembali ke Haesang, neneknya membela diri dengan mengatakan saat itu nasib perusahaan dipertaruhkan. Jika bukan karena mereka, Haesang tidak akan bisa menikmati kemewahan ini. Haesang mengatakan dia tidak pernah bahagia memiliki banyak uang. Dia kemudian bertanya apa yang terjadi pada ibunya. Neneknya memberitahu setelah ayahnya meninggal, seharusnya roh jahat itu merasuki Haesang, tapi ibunya berusaha mencegah itu dan malah dirasuki. Mereka pasti akan lebih kaya sekarang jika bukan karena ibunya. Haesang pergi meninggalkan neneknya.
Di depan rumah dia bertemu Sanyong. Sanyong marah pada Haesang. Dia pikir Haesang tahu semua ini dan merasa senang tinggal di rumah sebagus ini. Setelah membunuh anak kecil itu untuk menciptakan hantu remaja, Sanyong mengambil batu kemudian merusak mobil Haesang. Setelah itu dia pergi sementara Haesang hanya diam. Tidak jauh dari tempat itu, Hongse melihat mereka bertengkar. Haesang berjalan pulang, berdiri di depan rumahnya. Woo-jin melihatnya. Haesang pergi ke jembatan. Woo-jin datang kemudian mengatakan akhirnya dia tahu. Kembali ke malam, Woo-jin menemukan buku tentang Choi Manol. Dia mendengar orang datang dan bersembunyi di bawah meja. Woo-jin mendengar percakapan Byung-hee dengan Gu Gang-mo. Gu Gang-mo memberitahu bertemu dengan menantunya di Jang Jin-ri. Dia mendengar Byung-hee membuat gadis kecil mati kelaparan dan menciptakan roh jahat untuk membuat keluarganya sukses. Menantunya ingin mencegah roh jahat itu merasuki putranya dan dia memberitahu cara menyingkirkan roh jahatnya, tapi dia tidak memberitahu cara mendapatkannya. Gu Gang-mo bertanya bagaimana caranya dia bisa mendapatkan roh jahat. Byung-hee mengatakan dia akan membelikannya rumah, kemudian menyuruhnya mengambil uang yang dia berikan dan menyuruhnya pergi. Byung-hee juga mengancam akan membunuhnya jika Gu Gang-mo memberitahu pada orang lain. Kembali ke Haesang, dia bertanya kenapa tidak memberitahunya. Woo-jin pikir sebaiknya Haesang tidak tahu. Jika Haesang tahu, pasti akan terjadi hal seperti ini. Haesang membuang arloji mewahnya dan kunci mobilnya. Dia sadar dia bukan apa-apa tanpa warisan neneknya. Dia tidak tahu bagaimana dia harus melanjutkan hidupnya. Terlihat hantu mulai datang dari tiang jembatan dan semakin mendekat. Hantu yang membuat orang ingin mengakhiri hidup. Woo-jin menggantikan Haesang dibawa oleh mereka. Dia jatuh dari jembatan. Sanyong tiba di rumah. Pintu rumahnya bergerak sendiri. Roh jahat di dalam tubuhnya mengatakan Sanyong akan menginginkan ada roh jahat di tubuhnya sama seperti ayahnya. Tiba-tiba penglihatan Sanyong gelap. Di kantor polisi, Hongse minta maaf pada Munchun atas sikapnya sebelumnya. Hongse kemudian memberitahu Jonghyun Capital, perusahaan keluarga Haesang, memintanya untuk membuntutinya. Karena itu dia menyelidikinya dan menemukan hal aneh. Orang-orang yang merugikan Jonghyun Capital berakhir dengan mengakhiri hidupnya sendiri. 4 orang mengakhiri hidupnya dan ada memar merah di pergelangan tangan mereka. Hongse rasa kasus yang sedang Munchun selidiki bukan sekedar kasus mengakhiri hidup biasa. Munchun pikir kasus ini dimulai pada tahun 95 ketika ibu Hongse meninggal. Ternyata semua dimulai pada tahun 58, yaitu saat sang dukun membuat Lee Mok-dan menjadi hantu remaja. Sang dukun tewas mengakhiri hidupnya. Munchun kemudian menulis orang-orang yang tewas di tahun 58 dengan memar merah di pergelangan tangannya. Selanjutnya Hongse menjelaskan mengenai kematian aneh Jonghyun Capital. Yom Song-gok mendirikan perusahaan keuangan bersama Jonghyun. Putranya Yum Jae-woo mengambil alih setelah kematian ayahnya dan mengubahnya menjadi Jonghyun Capital. Yum Jae-woo menghadapi krisis besar tepat setelah dia mengambil alih. Dia diinterogasi oleh pihak kejaksaan atas kecurigaan pinjaman ilegal. Kepala jaksa yang menangani kasus ini tewas di rumahnya dan kasusnya dibatalkan karena kurang bukti. Selanjutnya Hongse menulis beberapa orang yang tewas dengan memar merah di pergelangan tangan yang ada di sekitar Jonghyun Capital, Gu Gang-mo dan Gu Sanyong. Dia kemudian melingkari orang yang tewas berdasarkan kasusnya, yaitu Lee Mok-dan, Jonghyun Capital, Gu Gang-mo dan Gu Sanyong. Hongse memberitahu melihat Sanyong bertengkar hebat dengan Haesang. Tampaknya keluarga Haesang menjadi kaya raya karena membunuh seorang anak dan mengubahnya menjadi hantu remaja. Jadi kematian Lee Mok-dan berhubungan dengan Jonghyun Capital. Munchun akan menyelidiki kasus Lee Mok-dan lebih lanjut, sementara Hongse akan menyelidiki kasus Jonghyun Capital. Keesokan harinya, Sanyong menemukan obat-obat milik ayahnya. Kemudian dia datang ke rumah sakit dan melakukan serangkaian tes. Dokter menyatakan dia memiliki penyakit yang sama dengan ayahnya, yaitu atrofi optik langka yang belum ada obatnya. Penyakit ini menyebabkan kehilangan penglihatan sementara. Kemudian dia akan buta dalam 1 atau 2 tahun, atau maksimal 5-6 tahun. Tapi dokternya mengatakan mungkin saja analisisnya salah, karena 1 tahun yang lalu dia bertemu dengan Gu Gang-mo. Saat itu matanya baik-baik saja. Terlihat bayangan Gu Gang-mo adalah roh jahat rambut terurai. Sanyong sadar ayahnya memilih roh jahat, karena itu satu-satunya cara untuk memulihkan penglihatan ayahnya. Haruskah dia mengikuti jejak ayahnya? Setelah itu dia datang ke toko yang disewa ibunya. Sanyong menyarankan untuk membuka kafe, menjual kopi untuk dibawa pulang.
Sanyong juga sudah mendaftarkan ibunya untuk belajar dan mendapatkan sertifikat barista. Sanyong memberitahu dia tinggal di rumah ayahnya sekarang. Dia ingin tinggal di sana untuk sementara sebelum rumahnya dijual karena dia ingin mengingat masa kecilnya. Kemudian memeluk ibunya dan mengatakan jangan khawatir, dia akan segera pulang. Selanjutnya, Sanyong menjemput Semi di rumahnya. Semi terkejut Sanyong membeli mobil. Dia lebih terkejut lagi melihat rumah warisan yang didapat Sanyong. 너네지? Semi memberi salam pada ayah dan nenek Sanyong. Mereka kemudian minum bersama, merayakan kelulusan Semi dalam ujian PNS. Semi bertanya ada apa dengannya hari itu. Sanyong memberitahu dia kerasukan roh jahat yang mengerikan yang sudah membunuh 2 orang. Semi tidak percaya, dia pikir Sanyong mengarang semuanya. Di tempat yang lain, Haesang datang ke tempat Jangseng. Dia merubah arahnya karena ingin bertemu dengan Gu Gangmo. Haesang ingin menyingkirkan roh jahat yang diciptakan oleh kakek dan ayahnya. Selanjutnya, Hongse menemui seorang pria. Ayahnya tewas dengan memar di lengannya. Dia mengatakan ayahnya tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Dia meninggal karena Yom Jae-woo, CEO Jonghyun Capital. Kembali ke tahun 83, terdengar pintu diketuk. Dia membuka pintunya. Pria di hadapannya memberitahu dia adalah Yom Jae-woo. Tiba-tiba, Yom Jae-woo menghilang dan ayahnya mengakhiri hidupnya sendiri. Saat itu tidak ada orang yang percayainya. Tidak ada jejak Yom Jae-woo dimanapun. Dan bahkan tidak ada di rekaman CCTV. Kemudian Hongse menemui Jin Jo-yong, polisi yang menangani kasus kematian jaksa yang memeriksa Jonghyun Capital di tahun 79. Jaksa itu mengakhiri hidupnya sendiri dengan melompat. Mereka menemukan sidik jari milik Yom Jae-woo, tapi Yom Jae-woo menghadiri acara di luar kota hari itu. Ada lebih 100 saksi. Dia juga tidak pernah mengunjungi rumah jaksa Lee. Akhirnya mereka menyimpulkan ada kesalahan dalam penyelidikan dan menutup kasusnya. Sementara itu, Sanyong mendapat telepon dari kepala desa Bak Chagol. Dia menyuruhnya untuk datang. Kepala desa menemukan Haesang tidak sadarkan diri. Dia sudah menelpon ke rumah Haesang, namun seorang wanita tua aneh menjawabnya. Dia bilang tidak peduli jika Haesang mati. 이것 좀 먹어봐봐. Sanyong datang. Kepala desa memberitahu, dokter bilang tidak ada masalah, tapi dia seperti ini sejak tadi. Sanyong bertanya kenapa kertas dindingnya seperti itu. Yang lainnya mengatakan tidak melihat apa-apa. Bupak mengatakan mereka tidak bisa melihatnya. Sebelum pergi dia mengatakan tidak akan lama lagi. Sanyong bertanya apa maksudnya. Dia memberitahu yang mereka lihat adalah hantu roh kegelapan. Makin lama menatap kegelapan, makin itu tumbuh besar. Pada akhirnya dia akan ditelan kegelapan. Haesang akan mati. 막을 방법은요? 나도 몰라. 어떻게 막을지. Di alam ilusi, Haesang mendengar suara ketukan. Ketika dibuka, dia melihat roh jahat hantu remaja dan dirinya. Ibunya mengatakan dia yang membunuhnya. Kemudian dia pindah ke ruangan di universitas tempatnya mengajar. Tiba-tiba terdengar bisikan. 너희가 날 죽였어. 너희가 날 죽였어. Saat melihat ke belakang, limok dan tertutup kain warna biru ada di ruangan itu. Terlihat dia ada di mana-mana, menghantui Haesang. Sanyong melihat kegelapan makin membesar. Dia minta bantuan kepala desa untuk bantunya memindahkan Haesang ke mobil. Sanyong ingat apa yang dikatakan Haesang. Mereka menuju ke timur tempat matahari terbit, tempat yang dihindari hantu. 교수님 제발 정신 좀 차려요. Sanyong belok kanan. Mobilnya tidak bisa melaju lagi karena dahan pohon. Dia membawa Haesang keluar dari mobil dan menarik tangannya. Akhirnya Haesang selamat. Sanyong mengatakan dia membencinya dan tidak bisa memaafkannya. Walaupun dia paham semua bukan salah Haesang, tapi Sanyong melihat hantu saat roh kegelapan mengejar mereka. Dia merasa ngeri, takut, dan juga sedih. Ternyata ini yang dilihat Haesang setiap hari. Mungkin ini adalah caranya untuk menebus perbuatan jahat keluarganya. Haesang mengatakan dia pikir dia pantas mati, tapi saat tersiksa oleh ilusi itu, dia hanya ingin hidup. Saat itulah Sanyong memegang tangannya. Selanjutnya, Sanyong menunjukkan foto Woojin. Dia memberitahu roh jahat terus mengarahkannya pada kuil di foto ini. Haesang mengatakan seharusnya foto ini ada di rumah kakek dan neneknya. Sanyong memberitahu dia menemukannya di salah satu laci di rumah ayahnya. Haesang membawa Sanyong ke kuil itu. Dia menceritakan Woojin adalah satu-satunya temannya. Dia tahu Woojin dirasuki hantu lapar, tapi tidak bisa langsung memberitahunya. Haesang mengajaknya ke kuil ini dan memotonya di depan lukisan alam hantu lapar.
kemudian memberitahu Woo-jin dia dirasuki hantu lapar. Woo-jin tidak percaya dan mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan kematian teman-temannya. Hae-sang menyuruhnya untuk mencetak filmnya. Matanya akan terlihat merah di foto. 그만하라고 했다. Tidak lama kemudian, Woo-jin mencoba mengakhiri hidupnya dengan menghampiri mobil yang melaju. Akhirnya dia meninggal di ICU. Mereka bertanya-tanya kenapa roh jahat itu membawa mereka ke tempat ini. Hae-sang melihat gambar Waduk Gyeonggi. Dia teringat kasus mengakhiri hidup di Waduk Gyeonggi Utara. Korbannya adalah kenalan dekat Gu Gang-mo. Hanya energi orang yang dibunuh yang bisa menekan benda berisi energi roh jahat berambut terurai. Benda yang berkaitan dengan roh jahat mungkin dikubur di dekat sini. Mereka bertanya pada biksu apakah pernah melihat Gu Gang-mo. Dia mengatakan Gu Gang-mo datang tahun lalu dan menyumbangkan pohon yang ditanam di dekat waduk tempat mereka mengadakan upacara pembebasan. Setelah menggali, mereka menemukan karet gelang hitam. Hae-sang memberitahu kelima benda itu harus ditemukan dan roh jahat itu harus diidentifikasi. Ibunya dan Gu Gang-mo ingin menyingkirkan roh jahat dengan menyegel benda-benda itu, tapi roh jahat membunuh mereka terlebih dahulu. Mereka harus menemukan jepit rambut giok dan botol kaca. Sanyong bertanya kenapa mereka gagal menyingkirkan roh jahat itu, padahal mereka tahu kelima benda itu dan bahkan nama roh jahatnya. Hae-sang pikir mereka pasti melupakan sesuatu. Tiba-tiba Sanyong mendapatkan penglihatan. Dia melihat berkas kasus Limok dan yang sedang dibaca Munchun yang berhasil dipulihkan dan kantor polisi divisi investigasi Jatan Ras. Sanyong memberitahu akan ada korban lain. Hae-sang menghubungi Munchun, bertanya di mana dia. Munchun memberitahu dia di kantor polisi. Hae-sang memberitahu jangan membuka pintunya meski ada yang mengetuk sampai dia tiba di sana. Setelah telepon ditutup, terdengar suara di pintu. 누구세요? Tiba-tiba Hongse masuk. Munchun menyuruh Hongse mengunci pintunya. Terdengar pintu diketuk. Munchun melarangnya membuka pintu. Terdengar suara bahwa dia adalah Hae-sang. Munchun menyuruhnya membuka pintunya. Saat dibuka, Sanyong mengatakan dia membuka pintunya. 오늘 열었네. Guys, part 4 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.